Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina Muhammad abdillah wa ala alihi wa sahbihi mawala. La hawla wa la quwata illa billah. Alhamdulillah, senang sekali di pagi hari ini kita bisa berjumpa kembali bersama saya Dai Ikram Minas dalam program Serambi Islami yang setiap Kamisnya kita mengkaji secara fokus tentang ilmu tasawuf. Alhamdulillah di pagi hari ini momentumnya sangat bahagia sekali. Kita masih bisa berjumpa di bulan suci Ramadan. Semoga dengan bulan ini kita bisa meningkatkan kualitas ibadah kita. Tentunya tidak hanya ibadah mahdhah, tapi juga ibadah ghair mahdhah. Insya Allah nanti tema yang akan kita bahas juga akan ada kesinambungan dengan tema tasawuf dan bulan suci Ramadan. Tapi sebelum itu, kita akan perkenalkan dulu siapa saja yang hadir di studio kali ini. Yang pertama tentunya guru kita yaitu Syekh Akbar Muhammad Fatur Rahman MAG. Beliau ini adalah Mursyid Thariqah Idrisiyah Tasikmalaya. Assalamualaikum Syekh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kif hal sehat Syekh? Baik, alhamdulillah khair. Sehat. Kita doakan bersama semoga beliau panjang umur, sehat selalu, dan tentunya tetap istiqomah di dalam berdakwah. Amin ya rabbal alamin. Di hadapan saya juga telah hadir bintang tamu kita. Beliau ini merupakan Ketua Kaprodi S3 Universitas Muhammadiyah Jakarta, yaitu Bapak Dr. Saiful Bahri LCMA. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Pak Dokter? Alhamdulillah baik. Saya panggilnya Ustadz Saiful apa gimana? Tafadhol silakan. Karena kalau dokter itu diskusi akademik ya. Iya. Baik Ustadz Saiful, sehat ya Ustadz ya? Alhamdulillah. Macet tidak di pagi hari ini ke sini? Alhamdulillah karena puasa lancar. Puasa kayaknya sepi ya. Baik Ustadz Deden, Ustadz Mula, Qori penerjemah. Assalamualaikum, sehat? Waalaikumsalam. Sehat ya? Alhamdulillah Ustaz. Kita baju putih hari ini. Masya Allah. Menyambut bulan suci Ramadan. Iya Ustaz, betul. Baik, juga ada para jamaah Majelis Ta'lim Al-Ikhlas Panenjuan Cicalengka Kabupaten Bandung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah. Luar biasa. Semangat nggak? Di puasa yang minggu-minggu ini kayaknya masih semangat di sana. Nggak tahu kalau minggu yang berikutnya ini. Tapi semangat hari ini Bu ya? Semangat. Sudah mandi? Waduh, belum ini. Kelihatan ini make up terlalu tebal ini. Baik para pemirsa yang ada di rumah, kita akan membahas tentang saum dan hikmahnya. Saum dan hikmahnya, puasa dan hikmahnya. Kita mungkin terlalu banyak mendengar apa itu puasa ya. Tetapi kita kurang edukasi tentang apa sih hikmah puasa itu. Mungkin sebagai pendahuluan Syekh tentang tema kita kali ini. Silakan. Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi faradas siyama fi syahri Ramadan. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Amma ba'd. Alhamdulillah, senang sekali pemirsa TVRI dimanapun Anda berada. Bapak Ibu sekalian hadir studio, mari sama-sama hidupkan kolbu kita menjadi kolbun syakir. Hatinya pandai bersyukur kepada Allah. Insya Allah awet muda. Dimana kita tidak akan pernah berhenti dari nikmat Allah. Bahkan di saat kita lupa kepada Allah, Allah tidak lupa memberikan nikmatnya kepada setiap diri kita. Baik, di pagi hari ini di bulan Ramadan yang penuh dengan keberkahan, tema kita adalah puasa dan hikmahnya. Kita mengulas ke belakang bahwa syariat Nabi Muhammad SAW itu pada abad kedua Hijriah ditemukan ada syariat yang berbicara aspek zohir. Maka para ulama menggelutinya tajarrud sehingga menghasilkan namanya disiplin ilmu fikih. Ada syariat yang berbicara aspek batin. Tidak boleh buruk sangka, tidak boleh hasad, tidak boleh saling membenci. Betul nggak Ibu-Ibu? Ya, maka para ulama konsentrasi di bidang aspek yang batin, melahirkanlah namanya ilmu tasawuf. Kedua-duanya adalah dari syariat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan setiap syariat yang zohir itu selalu ada hikmahnya. Kalau pendekatannya hanya pendekatan fikih,
ilmu yang zohir, maka kita tidak akan mendapatkan hikmah di balik syariat tersebut. Maka oleh sebab itu, untuk referensi di pagi hari ini, ada satu kitab nih, Ustadz Dayu. Alhamdulillah nih di pagi hari ini kita ditemani ini oleh Dr. Saiful Bahari. Alhamdulillah, tambah-tambah keberkahan bagi kita sekalian. Ini ada satu kitab namanya Hikmatu Tasri' wa Falsafatuhu. Ibu pernah punya nggak ini? Boro-boro. Hikmah dari syariat dan filosofinya. Dikarang oleh Syekh Ali Ahmad Ajarjawi, ahadu ulama'il Azhar. Beliau adalah salah satu dari ulama Azhar. Dalam kitab ini dibahas tentang saum dan hikmahnya. Tapi sebelum masuk ke dalam saumnya, ternyata banyak di seputar saum ada hikmah. Contoh misalnya, bulan Ramadan Allah jadikan sebagai bulan berpuasa. Kenapa? Karena masyarakat jahiliyah sebelum masuk Islam itu pengkalenderannya menggunakan kalender Komariah. Apa Komariah itu? Berdasarkan bulan. Berdasarkan bulan itu nggak usah mikir ibu-ibu. Makanya orang Arab bertanya kepada Nabi, yas'alunaka 'anil ahillah qul hiya mawaqitu linnas. Mereka bertanya kepada engkau tentang perubahan bulan. Dari sabit, purnama, kecil lagi. Qul katakan hiya itu adalah untuk menunjukkan waktu atau kalender. Sehingga seluruh kaum muslimin di seluruh penjuru dunia, walaupun hariannya menggunakan kalender Masihiyah, Januari, Februari begitu, tapi untuk berpuasanya ada dalam bulan yang sama, bulan Ramadan. Apa maksudnya? Untuk menyatukan kaum muslimin sekaligus mempererat kasih sayang di antara mereka. Itu salah satu hikmah puasa di bulan Ramadan. Yang kedua, puasa itu siang apa malam? Di bulan Ramadan. Kira-kira kalau malam enak nggak puasanya? Wa ja'alnal laila, apa? Allah jadikan malam sebagai apa? Wa ja'alnan nahara ma'asya. Allah jadikan siang untuk berusaha. Wa ja'alnal laila libasa. Allah jadikan malam seperti pakaian supaya untuk istirahat. Mungkin bisa dielaborasi kembali tentang bagaimana hikmah-hikmah puasa ini. Kita elaborasi kembali kenapa puasa kita siang tidak malam di bulan Ramadan itu. Siang itu untuk beraktivitas, malam untuk istirahat. Allah pilih siangnya. Kenapa? Supaya terasa beratnya. Sebab Nabi bersabda, afdalul ibadati ahmazuha, wa fi riwayatin ukhra khairul a'mal ahmazuha ay aspaquha. Perhatikan Bapak Ibu sekalian pemirsa TVRI, yang paling afdal ibadah itu adalah ahmazuha, artinya beratnya yang dirasakan oleh hamba-hambanya. Jadi Allah melihat dari satu sisi, menilai ibadah itu dari sisi beratnya. Sehingga di siang hari kita beraktivitas, bekerja, lalu harus berpuasa. Nah, kita supaya merasakan beratnya berpuasa, disitulah Allah melihat keabdolan dan keutamaan. Nah, coba kalau malam hari berpuasa, ya tidur, nggak terasa capeknya, maka tidak akan membuahkan hikmah bagi hamba-hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, itu kaitan seputar hikmah di bulan Ramadan dan berpuasa di siang hari. Nah, sekarang banyak hikmah-hikmah dari puasa itu sendiri. Kita lihat di sini. Awalan syukron lillahi ta'ala. Hikmah berpuasa itu kita bersyukur kepada Allah. Kenapa Allah memberikan nikmat yang kita tidak akan mungkin menghitungnya? Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Apabila ibu-ibu mau menghitung nikmat Allah, gak mungkin bisa menghitungnya.
Sekarang yang ada di kepala saja, hitung rambut kita ada berapa? Ada yang pernah menghitung? Itu baru di atas kepala kita. Nah, dengan berpuasa kita bersyukur kepada Allah, berterima kasih kepada Allah, berkorban karena Allah. Contoh gini, ada bab nadar dalam fikih itu. Ibu sukses, ya, misalnya jadi anggota dewan, amin. Amin. Seandainya aku terpilih jadi anggota dewan di DPR RI, saya akan berpuasa. Saya bernazar akan tahajud selama-lamanya. Perhatikan. Nadar itu adalah sebagai bentuk di mana kita menggantungkan cita-cita dan harapan kita dengan mengorbankan diri karena Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi di sini berpuasa itu adalah mengorbankan diri karena Allah yang senantiasa memberikan nikmat kepada kita. Maka pantas kalau kita berpuasa 1 bulan penuh di bulan Ramadan karena sebagai bentuk bersyukur kita nikmat Allah yang tidak pernah bertepi, nikmat Allah yang tidak pernah berhenti. Kita korbankan diri kita untuk berpuasa di siang hari semata-mata lillah karena Engkau ya Allah. Aku bersyukur kepadamu ya Allah. Makanya kita lihat di Mesir itu Pak Saiful Bahri itu sebelum masuk Islam, Sungai Nil itu sungai terpanjang. Orang menyebutnya, orang Mesir itu Ibnu Nil, anak Sungai Nil. Karena apa? Aktivitas masyarakat dulu orang Mesir itu di sungai, berdagang di sungai, Sungai Nil namanya. Sebelum masuk Islam, sering Sungai Nil itu kering sampai kering kerontang. Kebiasaan mereka adalah mengorbankan anak gadis dilemparkan ke sungai. Ya, jadi mereka mengorbankan untuk Tuhan yang dia yakini. Dengan mengorbankan apa? Dipilih anak gadis dilemparkan ke sana. Setelah masuk Islam, kemudian Khalifah Umar bin Khattab mengangkat gubernur adalah Amr bin As untuk jadi gubernur. Terjadilah Sungai Nilnya itu kering kerontang kembali. Maka orang-orang Mesir yang sudah masuk Islam bertanya kepada sang gubernur, bolehkah aku mengorbankan anak gadis? Kata Amr bin As, jangan. Lalu Amr bin As ini ngirim surat kepada Khalifah Umar bin Khattab, kejadian itu. Maka Umar bin Khattab mengirimkan surat untuk Sungai Nil. Sungai Nil dikasih surat. Kira-kira logik apa enggak ini? Masuk akal apa enggak? Umar menulis surat ditujukan untuk Sungai Nil. Kira-kira pengen tahu nggak isi suratnya? Nah, isi suratnya begini. Min Abdillah Umar ibnul Khattab Khalifah Rasulullah SAW. Dari hamba Allah Umar sebagai Khalifah Rasul. Amma ba'du. Faya ayatuhan Nil, wahai sungai Nil, in kunti tajri binapsik la tajri abada. Apabila wahai sungai Nil engkau bisa mengalirkan air dengan dirimu sendiri, maka jangan mengalirkan air kembali. Wa in kunti tajri bi qudratillah fajri kama badati. Tapi kalau engkau mengalirkan air wahai sungai Nil atas kudrat kekuasaan Allah, keluarkan air segera. Itu suratnya itu dilemparkan oleh gubernur Mesir kemana? Ke Sungai Nil. Layang. Baru surat itu sampai ke dasar, itu langsung keluar air. Dan sampai hari ini tidak pernah kering kerontang kembali. Ternyata jinnya kabur, Bu. Jin yang dianggap Tuhannya, dewa yang dianggap Tuhannya kabur. Oleh siapa? Surat Umar bin Khattab yang menjelaskan tentang tauhid. Bahwa engkau mengalir adalah dengan kekuasaan siapa? Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, pengorbanan itu karena apa? Meyakini kepada Tuhannya walaupun batil. Nah, inilah jadi yang pertama, hikmah yang pertama kita berpuasa sebagai bentuk apa?
bersyukur kepada Allah atas nikmat yang Allah berikan yang tak terhingga. Ya. Jadi salah satunya adalah fungsinya syukur. Ustadz Saiful Bahri, Ustadz Bahri lah. Ustadz Saiful itu banyak namanya, udah nggak asing. Ustadz Bahri, sebenarnya kan kalau kita bicara tentang puasa ya, puasa itu kan salah satu syariat yang tertua selain selain sholat dan kurban. Mungkin relevannya apa sih untuk saat ini tentang puasa ini? Silakan Ustadz Saiful Bahri. Baik, terima kasih Ustadz Dayu dan Syekh Fathur Rahman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah wa ba'd. Subhanallah, kita mendapatkan mutiara hikmah yang sudah dijelaskan tadi oleh Syekh kita. Dan tentang mengontrol ini sesungguhnya adalah untuk mencerdaskan kita. Jadi kalau ibu-ibu, terutama yang guru-guru TK, mengatakan kepada siswanya, kalau mau permen sekarang, ibu kasih 2. Tapi yang mau permen minggu depan dikasih 2 bungkus. Kira-kira nih Bu, anak-anak TK milih sekarang atau minggu depan? Milih sekarang. Nanti kalau minggu depan dibagi minta lagi. Nah, manusia rata-rata begitu. Jadi manusia yang cerdas adalah yang dia tahu bahwa ada sesuatu yang lebih besar di masa yang akan datang. Itulah puasa. Yang menahan dari pagi, subuh sampai maghrib, sesungguhnya dia menunggu 2 bungkus tadi itu. Kapan? Di akhirat. Dan itu yang disebut dengan kecerdasan masa depan. Rasulullah SAW bersabda, mohon izin Syekh, Al-kayyisu man dana nafsahu wa amila lima ba'dal maut. Orang cerdas adalah orang yang menahan dirinya dan berbuat untuk masa depannya. Puasa ini adalah latihan. Karena yang kita cegah bukan yang haram. Kan kita tidak boleh, Ustaz ya, Syekh, makan. Bukan makan haram, tapi yang halal. Perhubungan suami istri juga yang halal. Dan orang yang sanggup seperti itu, kalau untuk yang haram sudah lewat. Nah, dia mengendalikan ini adalah bentuk kecerdasan dia dalam mengontrol dirinya. Dan yang luar biasanya, Syekh tadi sudah menjelaskan, kita berpuasa itu dengan kalender bulan, Komariah. Kita bayangkan kalau berpuasanya pakai matahari. Kasihan saudara-saudara kita yang ada di utara dan selatan. Karena ini dipergilirkan. Ada saatnya nanti saudara kita berpuasa di puncak musim dingin. Ada saatnya saudara kita puasa di puncak musim panas. Kalau disuruh milih yang mana? Ya musim dingin. Karena musim dingin itu siangnya pendek, malamnya banyak dan gak terlalu panas. Tapi suatu ketika saudara kita itu ada kalanya dia panjang siangnya. Nah itulah kalau orang yang sudah bisa mengontrol dirinya dalam keadaan suka dan duka, maka dia tidak ada masalah. Nabi Yusuf alaihissalam dikatakan di dalam surat Yusuf 2 kali, Inna naraka minal muhsinin. Jadi Nabi Yusuf alaihissalam ketika di penjara adalah orang baik, lagi susah. Ketika di istana menjadi orang baik juga, lagi bahagia. Kan orang ada kalau dia lagi susah jadi orang baik. Nah, ketika jadi orang senang lupa. Atau sebaliknya dia lagi susah dia tidak baik karena nikmat-nikmat Allah dipergilirkan. Maka puasa ini dalam kondisi apapun. Dan yang satu hal menarik Syekh dan juga Ustadz Bayu, puasa itu hanya Allah yang tahu. Dalam salah satu hadis qudsinya, semua amal ibadah itu adalah untuk Bani Adam. Illa saum, kata Allah SWT. Fa innahu li wa ana ajzi bihi. Puasa itu adalah untukku dan akulah yang membalasnya. Nah ibu-ibu kalau sholat kan bisa kelihatan orang, ya kan? Sedekah bisa ketahuan, haji jelas ketahuan. Tapi kalau puasa, gampang sih bisa ketahuan. Kita tidur tengkurap aja bengep muka kita kelihatan puasa. Jadi salah satu ibadah yang penuh dengan rahasia ya. Iya. Jadi Syekh, ada hikmah lain selain syukur ini terhadap puasa ini sih. Ya, baik kita lanjutkan nih. Kita ngaji kitab ya. Yang berikutnya adalah hikmahnya adalah annal bahimata wa hiyallati la hammalaha
ilal aqlu wasyarr. Kalau kita lihat binatang ternak itu yang ada dalam instingnya itu hanya makanan, minuman. Itu binatang atau hewan ternak. Maka kita ingat kepada pendapatnya Sayyidina Ali karamallahu wajhah, beliau mengatakan rukibal malaku min aqlin duna syahwatin. Allah ciptakan yang namanya malaikat itu dari akal, cahaya, nggak diberi syahwat. Makanya nggak ada malaikat makan, minum, tidur. Kemudian warukibal hayawan min syahwatin duna aqlin. Allah ciptakan binatang dari syahwat, makan, minum, tanpa diberikan akal. Betul nggak? Maka jangan bilang ibu-ibu kalau ada kucing maling jangan disebut kucing maling. Ya, maling wajar, kucing itu nggak diberi apa? Akal. Kemudian warukibal insan min kilaihima. Allah ciptakan manusia beda dari dua-duanya. Akal juga syahwat. Perhatikan bab syahwat dalam Al-Quran. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Zuyyina linnas hubbus syahawati minan nisa ila akhir ayat. Allah yang telah menghiasi kalian manusia dengan syahwat. Syahwat itu syaha artinya keinginan. Keinginan biologis. Di antaranya minan nisa. Laki-laki suka dengan perempuan. Perempuan suka dengan laki-laki. Ini adalah poin-poin dari syahwat kita. Termasuk makan, minum, kendaraan, rumah. Itu adalah keinginan dari syahwat kita. Dan Allah yang menciptakannya. Islam bukan memberantas dan memutuskan syahwat kita, tapi mengatur. Nah, perhatikan Bapak Ibu sekalian. Manusia diberikan akal juga syahwat. Paman sama akluhu ala syahwat, pakana fauqal malak. Kalau kita sebagai manusia, yang mendominasi adalah akal sehatnya, hatinya, dan mampu menundukkan syahwatnya. Syahwat makannya diatur dengan puasa. Demikian pula hubungan suami istri diatur, maka martabatnya lebih unggul daripada malaikat. Ibu-ibu mau martabat kita lebih unggul dari malaikat? Ayo saum yang benar. Jadikan akal dan hati sebagai raja, syahwat kita sebagai tawanannya. Kemudian, waman samat syahwatuhu, barang siapa yang syahwatnya lebih tinggi, akalnya kalah, hatinya kalah, fakana duna al-hayawan, martabatnya lebih rendah daripada hewan. Maka oleh sebab itu lewat saum ini luar biasa, supaya kita mampu akal dan hati kita menjadi raja, nafsu kita, syahwat kita jadi tawanannya yang dikendalikan oleh akal dan hati kita. Ya, kalau kita bicara tentang tadi Syekh, yang perlu kita tingkatkan kembali ini kan sebagai apa ya, booster buat ibu-ibu ini ya, untuk pengen girah berpuasa itu tuh. Harus ada semacam clue bahwa pahalanya dilipat gandakan. Mungkin Ustaz Bahri bisa menjawabkan. Ini tadi Ustaz Bahri memvisualisasikan, menggambarkan bagaimana memberikan hadiah tadi ya. Makanya saya teringat hadis itu fa'inal hasanati tudha'ifu fih. Kalau dalam hadis itu mengatakan orang yang berpuasa dia dilipat gandakan kebaikan. Wa kadzalika sayyi'at. Nah, yang dilupakan masyarakat gini kan bahwa di dalam bulan Ramadan itu semuanya dilipat gandakan, baik yang melakukan dosa. Bukan hanya berpahala. Jadi apa yang harus kita tingkatkan kepada jamaah-jamaah ini ya? Booster kebaikan apa yang kita dapat dari puasa ini yang harus kita tingkatkan? Terima kasih Ustaz Dayu dan juga Syekh atas pencerahannya. Ibu-ibu, di bulan Ramadan itu umumnya manusia kualitasnya itu meningkat secara mudah kebaikannya. Saya gambarkan begini, kalau di luar bulan Ramadan orang puasa sunnah itu sulit. Mengapa? Karena rata-rata orang tidak puasa. Ya, faktor lingkungan ya. Ya. Di bulan Ramadan puasa begitu mudahnya. Demikian juga baca Al-Quran, sedekah. Jadi kalau di luar bulan Ramadan orang puasa baca Quran, oh hebat dia. Tapi begitu masuk bulan Ramadan dia puasa, saya hebat. Oh emang yang puasa situ aja. Jadi artinya orang baik itu menjadi rata-rata. Nah, jadi kalau saya buat angka 7 di luar bulan Ramadan itu dia sudah juara.
Tapi di bulan Ramadan angka 7 itu biasa. Maka perlu ada effort. Itu yang menyebabkan dilipat gandakan. Lebih dari itu, bulan Ramadan itu dimuliakan karena Allah turunkan Al-Quran di situ. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Quran. Dan di bulan Ramadan ada Lailatul Qadar yang mungkin dibahas di segmen lain. Tapi sebenarnya angka-angka itu adalah supaya kita faham bahwa kemuliaan bulan ini adalah adanya peningkatan karena kemuliaan. Contoh, turunnya bulan Ramadan yang turunnya Al-Quran sebagai kemuliaan bulan Ramadan atau Lailatul Qadar itu kurang lebih, mohon maaf, mohon izin, tidak bermaksud menyamakan, hanya memberikan visualisasi. Kemerdekaan Indonesia itu terjadi sekali, 17 Agustus 1945, tapi diperingati setiap tahun. Pada saat peringatan itu pasti ada momen bagi hadiah, memberi bintang penghargaan dan seterusnya. Maka nuzul Quran sudah selesai sekali. Ya. Maka Lailatul Qadar sekali. Allah pada momen di bulan Ramadan ini akan lipat gandakan dengan itu. Maka ini momen yang sangat spesial. Kalau puasa dulunya itu hanya 1 bulan di Ayyamul Bait. Dan itu faktanya manusia tidak melakukannya. Ya, baik. Rasulullah SAW sendiri puasa di setiap beliau lahir di hari Senin. Manusia juga rata-rata tidak melakukannya. Maka Allah kasih nih kesempatan. Udah, kalau nggak mau 1 pekan sekali, nggak mau 1 bulan sekali, ini dikasih nih 1 tahun sekali, ini aja. Jadi momennya bareng-bareng dan dimudahkan. Nah, maka itulah yang menyebabkan kita harusnya di bulan Ramadan kita mudah. Nah, kalau orang sudah difasilitasi mudah dan dia tidak mau, wajar dong kalau diberikan punishment lebih gitu ya. Ini kejanggalan juga ya. Ketika dia berpuasa, setelah berpuasa malah justru melemah ibadahnya. Betul. Gimana itu, Syekh? Makanya ini saum kita ini harus meningkat kelas. Kelasnya harus meningkat. Nanti insya Allah ada pembahasan khusus tentang tingkatan saum menurut para ulama. Nah, ini kadang-kadang ini yang awam, namanya juga awam. Maka harus naik. Jangan awam terus. Khawas. Punya level yang khusus, termasuk menyikapi bulan Ramadan. Jadi ini peluang besar dari Allah Subhanahu wa taala. Ramadan adalah sebagai saum untuk benar-benar fokus kepada aspek rohani kita. Bagaimana supaya kualitas rohani kita bisa berfungsi kembali sehingga qalbu yang benar-benar disinari dengan cahaya Allah itulah yang akan bisa menghadap kepada Allah. Nah, kita ini kadang tadi saum atau syariat Islam yang lainnya itu tidak dilihat dari aspek yang batinnya atau dimensi tasawufnya. Maka kalau hari ini orang sulit untuk berpuasa, sulit untuk qiyamul lail, sulit untuk baca Quran, betul nggak ibu-ibu? Nah, itu sebetulnya kalau dalam pandangan ilmu tasawuf itu karena kolbunya mahjub, karena hatinya yang terhalang. Sehingga kalau hati yang terhalang itu tidak akan bisa disinari oleh cahaya Allah. Syekh Ibnu Athaillah As-Sakandari dalam hikamnya mengatakan al-anwar matoyal qulubi wal asrar. Cahaya Allah itu yang masuk ke dalam hati laksana kendaraan bagi kolbu kita. Jadi kolbu kita akan taqarrub mendekat kepada Allah, menghadap kepada Allah kalau ada cahaya itu. Nah, jadi betapa kita ini dengan datangnya bulan Ramadan harus benar-benar gembira dan bahagia karena kita benar-benar ditempa menjadi madrasah ruhaniyah. Kalau tadi disampaikan oleh Dr. Saiful Bahari satu hadis qudsi, as-saumu li wa anna ajzibi, bahwa saum itu adalah untukku. Kok Allah butuh ya kepada ibadah hambanya? Padahal Allah ghaniyun 'anil alamin, maha kaya sehingga tidak butuh dengan segala pun. Kalau sholat untuk hambanya, tapi saum untukku. Nah, pengertian untukku artinya tasyrifan wa ta'ziman. Saum itu untukku, firman Allah dalam hadis qudsi. Kok untuk Allah seperti Allah butuh? Maksudnya sebagai bentuk penghormatan yang setinggi-tingginya ibadah saum. Seakan-akan Allah butuh dengan saum hambanya. Itu maknanya adalah sebagai bentuk tasyrif, sebagai bentuk kemuliaan.
menunjukkan bahwa saum itu berbeda dengan ibadah yang lainnya. Syariat yang bertahan semenjak awal. Sehingga saum itu ditempatkan oleh Allah Subhanahu wa taala untukku, menunjukkan penghormatan bahwa saum itu punya nilai yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita kaitkan tentang kesehatan ya saya. Ya. Tadi kan tentang dikaitkan tentang ilmu tasawuf. Mungkin kan yang butuh effort tadi itu penjelasan tentang hikmah ini saya. Ya. Penjelasan tentang hikmah ini. Ada lagi tambahan tentang hikmah ini saya selain syukur tadi? Ya, ini kita tambahkan lagi. Al-hikmah yang berikutnya adalah innal insan idza shoma wa zaqa miraratal ju'i hasala indahu atfun wa rahmatun alal fuqara wal masakin. Bapak Ibu sekalian, bahwa manusia ketika berpuasa lalu merasakan ya lapar yang luar biasa, haus yang mencekik. Betul nggak? Jam berapa biasanya? Jam berapa biasanya? Jam 1, jam 2 gitu ya. Haus yang mencekik, lapar yang luar biasa. Nah, ketika seseorang yang berpuasa merasakan itu, hasola indahu atfun wa rahmatun, maka akan mendapatkan yang disebut dengan kasih sayang dan menyayangi kepada orang-orang fakir dan miskin. Kalau kita laparnya bukan nggak ada makanan, kita hausnya bukan karena nggak ada minuman, makanan minuman kita banyak, tapi semata-mata karena Allah. Tapi yang fakir dan miskin laparnya karena memang nggak ada makanan. Yang fakir dan miskin hausnya memang karena nggak punya minuman. Nah, supaya tumbuh dalam kolbu kita ada rasa kasih sayang, ingin berbagi dengan saudara kita yang fakir dan yang miskin. Jadi menumbuhkan ibadah sosial, kepedulian kepada yang fakir dengan yang miskin. Maka Islam itu yang menghubungkan yang kaya dengan yang miskin. Salah satunya dengan puasa itu. Kita merasakan lapar luar biasa, bukan karena gak ada makanan, tapi yang si fakir, yang si miskin laparnya karena memang gak ada makanan. Mending mana, Bu? Mending laparnya gak ada makanan, atau laparnya karena Allah makanan banyak? Nah, kita alhamdulillah lapar dan hausnya bukan gak ada makanan, bukan gak ada minuman. Lillah karena Engkau ya Allah. Tapi yang fakir dan yang miskin selama-lamanya bertahun-tahun dalam keadaan fakir dan miskin merasakan lapar dan haus karena di sekitarnya tidak ada makanan dan minuman. Kita bersyukur kepada Allah, tumbuh atfun wa rahmatun, tumbuh kasih sayang, rahmat kepada yang fakir dengan yang miskin. Nah, ini penting. Jangan sampai kita termasuk orang-orang yang individualistik, yang hanya mementingkan dirinya sendiri. Kita belajar, perhatikan tetangga kita, perhatikan kerabat-kerabat kita. Jadi kita belajar peka kepada orang lain. Tadi ada 3 oleh-oleh nih saya, buat ibu-ibu balik membawa rahasia tentang puasa. Mungkin ada lagi saya sebagai terakhirnya. Masih ada nih. Hikmah yang berikutnya adalah innal abtiba asyaru wa qalu innal insan la ya'kulu wa la yakthuru minat ta'am li'anna zalika yahdusu lil ma'dah ad-da'i al-adhal. Jadi pandangan dunia kesehatan, para dokter, para tabib, dengan saum itu hikmahnya adalah menyehatkan fisik kita. Mungkin 30-40 tahun yang lalu ya, kita susah makanan. Hari ini justru atas karunia dari Allah banyak orang yang timbangannya naik terus atau turun. Yang susah nurunin atau naikin. Sama berarti. Sensitif kalau misalnya kira-kira karena banyak makan atau kurang makan itu. Nah, ini dia. Maka sabda Nabi bahwa perut itu adalah tempatnya penyakit. Maka dengan saum itu kita menahan makanan minuman dari tulu'il fajri, dari terbit fajar sampai terbenam matahari. Itu sebetulnya adalah supaya menyehatkan
tubuh kita. Maka sekarang itu muncul yang namanya diet, betul nggak? Diet A, diet B, keto, wah segala macam tuh. Yang namanya diet itu. Padahal dalam Islam cukup dengan berpuasa Ramadan atau puasa sunnah. Ketika kita berpuasa dengan baik dan benar, maka benar-benar itu akan menyehatkan. Tapi jangan begini, masih puasanya orang awam. Sahur susah. Giran datang maghrib, ya Allah. Semuanya banyak. 5 piring habis semua masuk ke perut. Nah ini malah berbahaya. Maka Nabi memberikan contoh ketika berbuka itu ada dengan air atau tamar yang manis-manis. Jadi tidak langsung makan yang berat. Ya, karena habis kosong pencernaan kita, jangan langsung dikasih yang berat. Jadi yang salah kita ini saumnya saum awam terus. Yang dikejar makanan. Datang waktu maghrib ditunggu-tunggu. Ada kolak, ada wah segala macam itu. Habis semua masuk ke perut. Jadi datang nanti bulan Syawal, semua banyak orang pada kemana? Ke rumah sakit. Nah ini persoalan. Makanya dirubah mindsetnya. Kita jangan fokus kepada urusan makan dan minum. Baik. Dengan saum itu supaya kolbu kita ini secara spiritual, rohani kita meningkat. Aktivitasnya. Maka ada istilah yang disebut dengan mematikan raga, menghidupkan hati. Menghidupkan kolbu kita atau jiwa kita. Dengan saum supaya jiwa kita, kolbu kita, ruh kita cerdas. Nah itulah pentingnya kita saum dari aspek kesehatan. Ternyata menyehatkan asal puasanya, buka dan sahurnya. Jangan seperti orang awam. Baik. Ya, kalau ini sudah dilakukan oleh para ulama ya sih. Iya. Imam Ghazali menulis ini kisah Imam Syafi'i sih. Iya. Beliau itu nggak makan terlalu kenyang ya, nggak Iya. puasa itu selama 16 tahun. Kata beliau itu li'anna sab'a yaskil balan. Berat badannya. Wa yaksil qalba itu juga bikin hati ini rusak juga. Ini salah satu dari fungsi medisnya tentang hikmah daripada puasa. Baik. Kita sudah masuk dalam segmen tanya jawab. Ibu-ibu sudah mempersiapkan? Ini masih semangat tidak? Oh, kayaknya ngantuk Bu ya. Ngantuk puasa. Harus semangat dong dapat pahala di pagi hari ini. Pertama dari Piti dulu. Terlebih dahulu silakan ditayangkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Nur Aisyah dari Sorong, Papua Barat Daya. Izin bertanya Syekh, di bulan puasa setan diikat, tetapi ada saja kejahatan di bulan Ramadan. Apakah karena tabiatnya atau setan yang menggoda? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini setan ini kena imbas terus nih. Gimana nih? Kalau dalam pandangan ilmu tasawuf itu setan itu sebenarnya biasa-biasa aja. Biasa aja. Walaupun disebut aduwwulakum, musuh yang nyata. Yang lebih berat itu adalah menghadapi nafsu kita sendiri. Memang dalam sabda Nabi, bulan Ramadan itu supidatis syayatin. Setan itu diikat. Tapi ingat, setan itu ada dua. Ada syayatinul jinni wal insi. Ada setan jin dan setan manusia. Nah, setan manusia itu yang menyebarkan fitnah, yang menyebarkan kemaksiatan, yang menciptakan kemungkaran. Nah, maksudnya setan itu dipenjara, diikat itu bagi yang berpuasa. Jadi ketika setan akan menggoda orang yang berpuasa, setan itu nggak bisa berkuasa. Tapi kalau setannya ya menggelincirkan orang yang tidak puasa, ya tidak diikat. Jadi diikat setan itu artinya dilemahkan. Sehingga ketika menghadapi orang yang berpuasa, setan itu lemah, tidak punya daya, tidak punya kekuatan. Ya seperti ketika iblis meminta supaya dipanjangkan umur. Dikabulkan nggak oleh Allah? Nah, dikabulkannya dengan kasih sayang atau istidraj. La ugwiyannahum ajmain illa ibadaka minhumul mukhlasin. Aku akan gelincirkan semua manusia keturunan Adam kecuali hambamu ya Allah yang ikhlas. Setan nggak berkuasa. Demikian pula
ketika orang yang berpuasanya ikhlas, berpuasanya baik, maka setan tidak akan berdaya untuk menggelincirkan kita. Tapi bagi yang tidak berpuasa, ya tetap saja setan itu mengelabuhi mereka. Jadi pengertian hadis itu bahwa surga dibukakan, pintu-pintu neraka di bulan Ramadan ditutup, dan setan diikat. Maksudnya adalah bagi orang yang berpuasa, bagi orang yang benar-benar merespon terhadap seruan dan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala, membuat pintu-pintu surga dibukakan oleh Allah, pintu-pintu neraka ditutup oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan setan yang selalu menggelincirkan manusia supidat, diikat, tidak punya daya, hanya bagi orang yang berpuasa. Tapi bagi yang tidak berpuasa, tetap surganya tidak akan dibuka, ya, pintu nerakanya tidak akan ditutup oleh Allah. Nah, beruntung bagi orang yang menyambut ajakan, ya, dari Allah untuk berpuasa sampai Allah berikan keutamaan seperti itu. Baik, dari ibu-ibu siapa yang mau bertanya? Silakan. Wah, ini rame yang bertanya ini. Silakan yang pertama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Nama warahmatullahi saya Cici Hardiani. Izin bertanya sih, Ya, silakan Bu. bagaimana ibadah puasa bisa menjadikan pribadi yang soleh, ritual dan sosial. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz Saiful Bahari bisa menjawab ini. Gimana caranya ini, prosesnya ini? Mohon izin, Syekh. Ya, silakan. Jadi ibadah itu adalah untuk mengintegrasikan 3 kesolehan sekaligus. Kesolehan ideologis artinya kita baik di mata Allah. Kesolehan humanis, tadi juga saya sudah singgung, puasa itu adalah mengantarkan kita peka. Dan yang ketiga, kesolehan ekologis. Karena kita ini khalifah, menjadi manusia yang bertugas untuk memakmurkan. Maka dengan latihan puasa, karena yang kita tahan itu adalah patokannya syariat, bukan keinginan kita. Di depan kita, tadi saya udah jelasin ya, ada kolak ya saya, ada es doger, ada nasi, semua tuh. Tapi karena itu belum saatnya kita berbuka, kita makan atau tidak, Bu? Nah, padahal itu ada di depan kita. Maka kalau seseorang sudah demikian, dia akan sanggup menciptakan kontrol dalam dirinya, menjadi soleh bukan hanya di depan Allah saja, tapi dia baik juga dengan sesama manusia dan juga dengan yang disebut alam semesta. Karena itu syariat kita disebut adalah syariat rahmatan lil alamin. Kenapa bukan rahmatan lil alam? Bukan bagi alam, karena alam itu universe, satu jenis alam saja. Dan alamin itu adalah jam'ul jam'i. Kalau secara gramatikal bahasa Arab itu pluralnya plural. Jadi semua alam kita diatur untuk berbuat baik sesama muslim, non muslim, berbuat baik juga berinteraksi dengan malaikat, berinteraksi dengan jin. Kita tidak boleh beristinja dengan tulang, karena tulang adalah makanannya jin. Tidak boleh, mohon maaf, buang air kecil di air yang menggenangkan, itu tempat istirahatnya jin. Kita kalau lagi sendiri tidak boleh, mohon maaf, membuka aurat dibuka semua, karena ada malaikat yang menyertai kita. Sebelum masuk toilet kita juga baca doa supaya kita tidak diikuti. Jadi solehannya adalah integral di depan Allah, manusia dan lingkungan. Iya. Ibu-ibu siapa yang mau bertanya lagi? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Imas Laila Fatimah dari Cicalengka, Bandung. Izin bertanya, Syekh. Ya, silakan Bu. Kenapa ada saja umat Islam yang berani tidak puasa tanpa sebab ya? Lalu gimana cara menegur atau mengingatkannya? Sekian pertanyaan saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Etika menegur orang yang tidak berpuasa. Ya, fikih itu kalau dalam bahasa itu al-fahmu, paham, bukan asal tahu, tapi paham. Paham itu beda dibandingkan dengan tahu.
Nah, fikih itu paham, berarti harus paham. Nah, maka ini yang sering salah satu faktor kaum muslimin ini tidak tambah pemahaman agamanya, tidak sadar bahwa seorang muslim itu wajib mencari ilmu. Thalabul ilmi faridatun ala kulli muslimin wa muslimatin. Bahwa mencari ilmu itu hukumnya fardu. Fardu itu nggak bisa diwakilkan. Ya, suami diwakilkan sama istrinya nggak bisa. Jadi fardu, maka mencari ilmu dalam agama itu fardu hukumnya. Apalagi kaitan dengan arkanuddin, para ulama mengatakan, apa arkanuddin itu? Dalam kitab Mausu'ah Yusufiyah fi Bayani Adilatis Sufiyah, Syekh Yusuf Khattar Muhammad rahimahullah mengatakan bahwa makom iman, Islam dan ihsan di masa Nabi SAW yang diajarkan oleh Jibril AS itu agama. Jadi Jibril mengajarkan iman, Islam, ihsan. Setelah Jibrilnya keluar, Nabi bertanya kepada Umar bin Khattab, "Hai Umar, siapa yang datang?" Allah dan Rasul yang lebih tahu. Atakum Jibril yu'allimukum dinakum. Yang datang tuh Jibril bertajasud, menjelma menjadi seorang laki-laki. Mengajarkan apa? Agama. Jadi agama kita terhimpun dalam 3 makom. Makom iman, Islam, dan ihsan. Di abad kedua Hijriah, para ulama ada yang konsentrasi ulama di bidang iman ini. Sehingga menghasilkan satu disiplin ilmu namanya ilmu tauhid. Kemudian ada ulama yang konsen di dalam Islam. Dari syahadat sampai haji. Kemudian dikaitkan dengan Quran dan sunnah yang bertebaran tentang Islam. Maka para ulama menyusun satu disiplin ilmu yang disebut dengan ilmu fikih. Ada ulama yang konsentrasi istagola wa tajarrada fil ihsan. Apa ihsan? Anta budallah. Jadi kalau ibadah itu ka'annaka tarah, seolah-olah kita tuh melihat al-ma'bud yang kita ibadahi. Jangan kosong. Sedang sholat kosong batin kita. Kita harus merasa menyaksi kepada Allah. Kalau belum bisa muraqabah, hati yang merasa diawasi oleh Allah, karena Allah adalah Ar-Raqib, salah satu nama yang 99 yang maha mengawasi. Jadi ketika beribadah, musyahadah, seakan-akan kita melihat Allah yang kita ibadahi. Atau minimal muraqabah, kita yang merasa diawasi oleh Allah, itu namanya makom ihsan. Para ulama mengaitkan Quran yang bertebaran dalam sunnah-sunnah Nabi. Disusun menjadi satu disiplin ilmu. Namanya ilmu tasawuf, namanya ilmu suluk, namanya ilmu batin, namanya ilmu tazkiyatun nafs. Itu nama lain daripada ilmu tasawuf. Nah, maka kewajiban kita sebagai kaum muslimin wajib fardu ain mempelajari 3 rukun agama. Sebagaimana ditulis oleh Imam Nawawi Ad-Dimashqi rahimahullah, mengarang kitab namanya Al-Maqasid An-Nawawiyah. Beliau menulis ilmu tauhidnya Asy'ariyah wa Maturidiyah, fikihnya bermadhab Syafi'i, tasawufnya tazkiyatun nafs, pembersihan jiwa. Itu ulama besar kita dari madhab Syafi'i. Nah, ini kaum muslim ini wajib fardu ain mempelajari yang 3. Sehingga kalau kita menyikapi saum ini bukan hanya aspek fikihnya saja, tapi dengan aspek tasawufnya, banyak hikmah-hikmah yang terkandung di dalamnya, kita akan antusias, kita akan berterima kasih, bersyukur kepada Allah bahwa kita dilatih oleh Allah, dididik oleh Allah, ditarbiyah oleh Allah dengan saum itu. Sehingga buahnya jangan nunggu di surga. Di dunia tadi, kata Ustaz Syaiful Bahri. Jadi orang yang baik di hadapan Allah, baik di hadapan manusia, baik dalam ekologi lingkungan kita. Wah, ini yang luar biasa, Bu. Betul nggak? Jadi baik di mata Allah, baik di mata saudara, baik di mata tetangga, baik juga di mata lingkungan kita. Wah, ini manusia yang baik sekali. Manusia yang benar-benar iman, Islam, ihsannya terintegrasi, menyatu. Tauhid, fikih, dan tasawufnya menyatu. Sehingga menjadi satu diri insan kamil, manusia yang disempurnakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, siapa lagi yang mau bertanya? Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ibu Leni Hayani.
Izin bertanya, Syekh. Ya, silahkan Bu. Bagaimana metode pengkajian ibadah puasa bagi anak-anak dan apakah boleh bagi orang yang sudah tua untuk tidak melakukan ibadah puasa? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz Saiful Bahri sebagai Ketua Manajemen Pendidikan ini, bagaimana memanage anak-anak ini nih untuk bisa dididik berpuasa? Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi anak-anak itu tidak bisa diajar seperti orang dewasa karena dia akan melihat. Kalau kita ngajarin sholat, berarti kita harus memperlihatkan sholat di depan mereka. Kalau kita ngajarin mereka puasa, berarti kita juga pertama harus puasa dan menyertakan mereka. Dan itu yang tidak mudah. Kalau ngajak mereka sahur, Masya Allah, kita masih ingat dulu saya, kita masih merem-merem di depan gitu ya. Dan ini harus tega. Kenapa harus tega? Kadang kita bangunin anak sholat juga berat, subuh masih sedang nyenyak-nyenyaknya. Ibaratnya gini, Ustaz dan Syekh juga ibu-ibu sekalian, kalau ada kebakaran di rumah kita, anak kita sedang nyenyak tidur, dibangunin nggak? Bangunin. Karena kebakaran itu membahayakan dia. Nah, demikian juga kalau anak-anak ini tidak puasa nantinya di dewasa, itu mereka juga akan bahaya kena api neraka. Maka kita akan mencoba sebisa mungkin. Nah, yang menarik adalah, dan ini mungkin jarang juga dilakukan oleh orang-orang di negara kita, di luar negara kita. Dulu masih ingat ada istilah kalau di Jawa itu puasa beduk ya. Jadi anak-anak kecil puasa sampai zuhur ya. Dilatih bertahap, dilatih ya. secara bertahap, dan itu luar biasa. Dan kita masih seperti tadi ya, kita enak Ibu. Rata-rata di Indonesia puasa mungkin sekitar berapa Ustaz ya? 12-13 jam ya. 13 jam. Ya. Saudara kita di Jerman atau di Belanda kalau lagi musim panas, saya pernah itu di jam 3 kita sahur, jam 10 dia baru buka puasa. Udah musim panas itu. Dan itu kalau tidak langsung dilatih dari kecil, itu akan sangat berat sekali. Maka yang pertama bertahap dia itu, dilatih secara bertahap. Yang kedua harus happy puasa itu. Dan apa yang menyebabkan puasa happy tidak salah juga diberikan reward. Dan reward itu memang dibiasakan, jangan hanya selalu sifatnya materi. Oh, kalau bisa puasa full 30 hari dikasih uang gitu. Misalnya. Jangan ya. Jangan hanya itu. Misalnya kalau dia bisa puasa, kemudian ada yang lain misalnya dia puasa tapi juga ternyata puasa full tapi tidur terus. Nah, berarti ada yang sifatnya teguran, kasih sayang, pendampingan, dan yang paling penting adalah keteladanan. Karena anak lihat tuh, orang tuanya puasa, tapi dia masih rajin. Masya Allah. Ya. Orang tuanya puasa, suami istri. Jadi dia melihat keharmonisan, dan itu yang paling penting. Yang akan menjadi energi buat anak adalah ketika dia melihat lingkungan, support untuk dia bisa meniru. Itu yang paling utama. Dan yang terakhir, ini juga kadang kita kurang melakukan, mendoakan. Nah, mendoakan anak itu dilakukan Nabi Ibrahim alaihissalam, sehingga Nabi Ibrahim Nabi yang sangat jarang berjumpa anaknya, tapi subhanallah, anak-anaknya disebut di dalam Al-Quran lisana sidqin aliyah, selalu disebut harum, bahkan menjadi sejarah. Dan kita sendiri kalau mau belajar keluarga, ya kepada salah satunya terutama adalah Nabi Ibrahim alaihissalam. Gitu. Jadi pendampingan, contoh, dan kita doakan. Kita doakan. Oke, ini udah paham semua Ibu ya? Kalau udah nggak ada yang nanya lagi nih saya akan kasih ke Kori atau penerjemah. Siapa yang mau bertanya nih? Saya boleh. Boleh, silakan Ustaz Deden. Baik, terima kasih Ustaz Dayu atas waktunya. Mohon izin Syekh dan juga Pak Dokter. Mungkin ini banyak terjadi ya Syekh ya. Ketika kita berpuasa, kita ditugaskan untuk menahan diri dari hawa nafsu, menahan dari haus dan lapar. Tetapi bagaimana ketika ada seseorang yang justru malah mencaci orang yang tidak berpuasa? Dia berpuasa, tapi dia mencaci orang yang tidak berpuasa. Nah, itu bagaimana Syekh? Ini pengalaman pribadi nih. Bukan. Mencaci orang, tadi kan menegurnya gimana? Sekarang mencaci nih Syekh. Gimana nih Syekh? Ya, itu terjadi pada masa Rasulullah SAW. Ada seorang ibu-ibu wanita yang marah-marah, ya, memarahin seseorang, habis-habisan. Akhirnya Nabi mengatakan,
nih makan. Disuruh makan. Lalu kata wanita itu, saya sedang berpuasa ya Rasulullah. Makan ini. Saya sedang berpuasa ya Rasulullah. Makan ini. Itulah yang disebutkan oleh Nabi, kam min so'imin laisa lahu min siyamihi ilal ju' wal 'atsh. Banyak orang berpuasa tapi hanya mendapatkan lapar, haus. Ya, mendapatkan lapar dan haus semata. Inilah gambaran orang yang berpuasanya itu hanya menahan makan, minum, dan bersenggama di siang hari. Selesai. Dianggapnya saum itu seperti itu. Padahal di balik saum itu bukan hanya menahan makan, minum, bersenggama suami istri di siang hari, tapi kita pun dijaga, harus menjaga al-jawarih, panca indera kita. Mulut kita memarahi orang lain, mencaci maki, membuli. Pendengaran, kita harus menjaga seutuhnya dari anggota tubuh kita. Itulah makna saum. Sehingga saum itu akan berkualitas, membentuk karakteristik yang positif. Nah, jadi kalau hanya saum itu hanya menahan makan dan minumnya, itu hanya yang didapatkan. Hanya lapar dan haus, tapi tidak mendapatkan reward, tidak mendapatkan pahala di sisi Allah. Dan tidak membuahkan menjadi orang yang bertakwa. Sebab tujuan berpuasa supaya kita menjadi orang yang bertakwa, yang tunduk kepada siapa? Pada Allah Subhanahu wa taala. Betapa malu ya kalau kita menggibah orang lain, membuli orang lain, ya. Ini kita harus belajar untuk menjaga itu semua. Jadi panca indera kita harus kita jaga. Harus kita jaga. Alhamdulillah kita sudah masuk dalam segmen kesimpulan muhasabah dan doa bersama. Mungkin Ustaz Saiful Bahri untuk memberikan closing statement kali ini. Silakan. Baik, salihin salihat, as-saimun, as-saimat, dan Ustaz Dayus serta Syekh, ibu-ibu sekalian yang berbahagia. Bulan Ramadan adalah anugerah terbesar yang Allah berikan kepada kita. Dan puasa adalah salah satu ibadah yang sangat penting, sebagaimana tadi kita mengkaji bersama Syekh. Pelajaran penting yang pertama adalah di dalam puasa membentuk diri kita, la'allakum tattaqun, supaya kita bertakwa dengan sebenar-benarnya. Yang kedua adalah tadi dijelaskan, la'allakum tashkurun, supaya kita mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah memberi banyak yang bahkan kita tidak minta. Dan yang ketiga adalah kita belajar dari sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang membagi tahunnya menjadi 2. Jadi setengah tahun pertama mereka meminta supaya diperjumpakan dengan bulan Ramadan. Dan setengah tahun berikutnya pasca bulan Ramadan mereka berdoa supaya amalnya diterima di bulan Ramadan dan menginspirasi untuk bertemu Ramadan berikutnya. Jadi ternyata Ramadan itu menjadi salah satu patokan berkalender dalam berkegiatan sehari-hari. Dan yang terakhir tidak kalah pentingnya, dengan ibadah saum ini ternyata adalah membentuk pribadi yang pertama kita elegan dan berkontribusi. Kontribusi itu apa? Mental kita yang seharusnya menjalankan apa yang kita berikan. Pengorbanan kata Syekh tadi. Kita menjadi pribadi yang berkontribusi, memberikan segala sesuatu yang diberikan Allah kepada kita. Dan bukan sebaliknya, orang-orang yang bermental eksploitatif. Ketika melihat segala sesuatu yang difikirkan saya dapat untung apa. Baik. Dan dengan puasa itulah insya Allah kita meraih surga dan ridha Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah. Silakan Syekh. Ya, baik pemirsa TVRI yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita telah melihat sisi saum dari sisi atau sudut pandang batin sehingga muncullah hikmah-hikmah di belakang saum di bulan Ramadan ini. Maka saum ini adalah salah satu dari agenda namanya arkanur riyadhah dalam ilmu tasawuf. Qalbu kita tuh harus dilatih, jiwa kita harus dilatih. Seperti fisik kita banyak latihannya. Ada push up, ada apa lagi? Renang. Banyak sekali bentuk-bentuk untuk melatih fisik. Nah, qalbu kita pun, jiwa kita pun harus dilatih. Dalam ilmu tasawuf namanya riyadhah. Salah satunya dengan saum, dan itu sebetulnya gambarannya adalah dari berpuasanya Nabi di Gua Hiro sebelum mendapatkan wahyu Al-Quranul Karim. Nah, Nabi SAW ada seminggu di Gua Hiro.
Salah satunya saum, mengurangi makan dan minum. Sebab dengan mengurangi makan dan minum, itu akan terasah kolbu kita, akan terasah jiwa kita. Dengan kekuatan saum seperti inilah, melahirkan yang namanya kecerdasan spiritual. Anak-anak kita bukan hanya cerdas, rapotnya hebat, tapi harus juga cerdas kolbunya. Jujur, punya integritas, punya kesabaran yang tangguh, punya sifat syukur, ikhlas, tawakal. Itu semua adalah sederet dari makom-makom yang terpuji yang membentuk kolbu kita. Maka dengan saum, kita akan dicerdaskan spiritual kita atau ruh kita. Jadi kalau kita bicara tentang puasa, tidak hanya kesalahan individual, hubungan dia dengan Tuhan, tapi juga tumbuh sensitivitas perasaan kita sebagai bentuk kesalahan sosial. Dan juga dijelaskan oleh Ustaz Saiful Bahri tadi, yang penting juga adalah bagaimana kita menundukkan nafsu kita untuk tidak mengeksploitasi lingkungan itu sendiri. Baik, terima kasih Syekh. Oleh Ustaz Saiful Bahri tadi, yang penting juga adalah bagaimana kita menundukkan nafsu kita untuk tidak mengeksploitasi lingkungan itu sendiri. Baik, terima kasih Syekh atas ilmunya. Terima kasih Ustadz Dr. Saiful Bahri LCMA selaku Kaprodi S3 Universitas Muhammadiyah Jakarta. Terima kasih telah hadir di pagi hari ini. Terima kasih Ustadz Deden, Ustadz Mula, terima kasih. Dan tentunya juga Majelis Taklim Al-Ikhlas Panenjuan Cicalengka Kabupaten Bandung. Terima kasih. Besok kesini lagi nggak? Oh, masih semangat ya. Disiapkan pertanyaannya. Ya kira-kira pertanyaan yang mungkinnya dialami kayak Ustadz Deden tadi itu. Terima kasih juga para pemirsa yang di rumah. Jangan lupa tonton terus Serambi Islami yang hari Kamis kita mengkaji tentang ilmu tasawuf. Semoga ibadah kita hari ini tidak hanya ibadah untuk melepaskan kewajiban fardu kita, tetapi juga memiliki nilai-nilai yang paling penting di sisi Allah Subhanahu wa taala. Saya Dayu Kaminas mohon pamit. Wallahu yuhibbu ma yuhibbu wa yarda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pemirsa TVRI yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Bapak Ibu sekalian yang studio, di season yang terakhir sebelum berdoa mengangkatkan kedua tangan kita, sejenak kita muhasabah, flashback, di mana waktu terus berjalan. Banyak hal-hal yang kita lakukan dalam kehidupan. Ada yang sudah umurnya 40 tahun, 60 tahun. Kita muhasabah. Kita introspeksi diri. Apa sih yang kita lakukan? Kita diberikan amanah panca indera yang sempurna. Mata kita selama ini, apa yang kita lihat oleh mata kita? Apa yang kita ucapkan oleh lisan kita? Apa yang kita lakukan oleh tangan kita? Kemana kaki kita melangkah selama ini? Itulah muhasabah. Orang-orang yang cerdas kan menatap masa esok. Apa yang telah kita lakukan harus dievaluasi dengan sebaik-baiknya. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, seorang sahabat yang luar biasa. Ketika beliau wafat, para sahabat menemukan di punggungnya bekas cambuk. Lalu bertanya kepada istrinya. Istrinya memberikan kesaksian bahwa suaminya ketika sulusul lail al-akhir, sepertiga malam yang akhir, waktu yang sangat istimewa, beliau tahajud kemudian muhasabah. Dia berintrospeksi apa yang telah pernah dilakukan di hari-hari sebelumnya. Ketika menemukan Umar bin Khattab dengan jujur kesalahan dirinya, ia mencambuk punggungnya dengan tangannya sendiri. Supaya apa? Tidak mengulang kembali, tidak jatuh kembali kepada kesalahan, kepada dosa seperti di masa lalunya. Begitulah apik dan jujurnya seorang Umar bin Khattab. Mari kita muhasabah. Waktu telah diberikan oleh Allah kepada kita. Bukan bertambah sisa umur kita, semakin berkurang sisa umur kita. Ad-dunya irtahalat mudbirah. Dunia ini pergi akan semakin menjauh. Wal akhiratu irtahalat mukbilah. Akhirat semakin dekat, mendekati kepada kita. Di ujung kehidupan kita ini, mari kita bergegas untuk menyusul kekeliruan kita di masa lalu, untuk menyusul kelemahan kita di masa lalu. Mari di akhir kehidupan kita ini, kita harus menatap bahwa ada kehidupan yang abadi setelah kehidupan dunia ini.
Maka oleh sebab itu, mari kita tingkatkan seluruh rangkaian ibadah kita dengan hati yang ikhlas. Hati yang hudurul qalbi ma Allah, hadir hati bersama Allah. Kita saum, kita baca Quran. Al-Ma'bud yang kita ibadahi disaksikan oleh qalbu kita. Al-Ma'bud yang kita ibadahi menyaksi kepada diri kita. Itulah hubungan hamba dengan Allah. Mari angkat kedua tangan kita. Kita munajat kepada Allah. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammadinin Nabiyil Ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Ilahana dawikna ya dzal jalali wal ikram. Lazzata jami'i asma'ika wa sifatika wa musyahadati zati. Fi tajalliyatika bi 'azamatika wa kibriyaik. Kama dawaqta zalik nabiyyaka sayyidana wa maulana Muhammadan sallallahu alaihi wasallam. Fi hadrati qudsikal a'la bika minka fika laka zauqan ilahiyah. Ya Rabb, wahai Tuhan kami, cicipkanlah qalbu kami merasakan kelezatan asma dan sifat-sifat-Mu, merasakan kelezatan musyahadah penyaksian akan zat-Mu. Ya Rabb, bukakan mata hati kami, angkatkan hijab-hijab penghalang tirai mata hati kami, supaya kami bisa menyaksikan Engkau. Hudurul qalbi ma'allah, hadir hati bersama Engkau, hati yang selalu merasakan musyahadah penyaksian kepada-Mu. Ya Rabb, ampunkan dosa-dosa kami dan dosa kedua orang tua kami. Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Serambi Islami